Penginjilan Stasi Misi di Palipi, Samosir. Pada tahun 1898, Pendeta Vise telah mendirikan stasi misi yang kedua di Samosir, tepatnya di daerah Palipi. Di daerah Palipi, Pendeta Vise telah menghadapi tantangan yang begitu keras dari penduduk Batak, serta mengalami pertarungan yang berat dari kolonialisasi Belanda, yang pada saat itu sedang bertarung dengan penguasa atau raja-raja orang Batak, terutama yakni Raja Sisingamangaraja. Menghadapi situasi yang keras ini, Pendeta Vise sebenarnya telah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Sebab ia melihat ada sebuah sikap keraguan-raguan dari orang Batak yang ada di Palipi. Ia melihat ada banyak tokoh-tokoh Batak di wilayah Palipi pada waktu itu berkamuflase, seolah-olah mendukung, padahal sebenarnya mereka tidak pernah sama sekali mendukung pemekaran Injil di wilayah Palipi. Lebih lanjut, di situasi yang lainnya, banyak dari kalangan raja di desa Palipi justru melakukan praktek pemerasan terhadap penduduk yang jatuh miskin. Para penduduk yang terhimpit hutang karena kalah berjudi, atau yang ditangkap saat mencari ikan di Danau Toba justru dijadikan hatoban atau budak. Raja-raja desa akan membebaskan para hatoban setelah sanak saudaranya mampu menebus mereka dengan uang. Keadaan sedemikian telah disaksikan langsung oleh Pendeta Vise ketika ia berkunjung ke desa Raja Parhuling. Beliau melihat kehidupan para hatoban dari raja yang bekerja tidak diberi makan, kecuali bila ada sisa-sisa makanan sang raja dan keluarganya, maka para hatoban akan makan. Para hatoban tidak dipanggil sesuai dengan identitas nama atau marganya, tetapi mereka dipanggil Huting, Huting. Mendengar panggilan itu, para hatoban akan bersuara seperti kucing. Melihat situasi itu, Pendeta Vise selalu mengkhotbahkan bahwa orang kaya, raja, dan para hatoban sama di hadapan Tuhan Allah. Atas khotbah ini pada akhirnya menyebabkan Raja Parhuling melarang para hatobannya untuk mendekati para penginjil, dan tidak diperbolehkan ke stasi sending karena itu dianggap sebagai khotbah provokasi. Sesudah bekerja 6 tahun, pada tahun 1902, Pendeta Vise berhasil melayankan baptisan kudus kepada satu orang yang terdiri dari 6 orang calon baptis. Kemudian baptisan berikut diikuti oleh 39 orang yang datang dari berbagai desa di daerah Palipi. Pendeta Vise juga berhasil membuka sekolah bagi anak-anak, dan para orang tua mendorong anak-anak mereka mengunjungi sekolah tersebut. Pada tahun berikutnya, karena faktor kesehatan, Pendeta Vise terpaksa meninggalkan Palipi untuk cuti agar kembali ke Eropa demi pemulihan kesehatannya. Kemudian Pendeta Vise digantikan oleh penginjil Brixsmith. Namun pada tahun kedua pelayanannya di Palipi, istri dari penginjil Brixsmith meninggal dunia, dan ia telah dimakamkan di daerah Palipi. Pada waktu itu penginjil Brixsmith masih mengalami beragam tantangan dari pihak raja yang selalu berupaya menghalang-halangi kehadiran orang-orang kulit putih di Samosir. Di daerah Urat, orang-orang Kristen mengalami tindakan kekerasan, sawah dan ladang mereka dirampas secara paksa. Bahkan warga Batak yang masih menganut animisme justru memaklumkan perang terhadap orang-orang Kristen. Namun, situasi tersebut berubah setelah seorang kontelir ditempatkan di Pangururan sejak tahun 1907. Segala macam tindak kekerasan menurun drastis, dan situasi keamanan penduduk bisa dikontrol oleh pemerintah Belanda. Penempatan kontelir di Pangururan, tepatnya di daerah yang tidak jauh dari pusat pemerintahan Sisingamangaraja. Hal ini telah menandakan bahwa seluruh Pulau Samosir sudah berada di bawah kuasa pemerintahan Belanda. Para raja pengikut Sisingamangaraja telah mengakui kependudukan Belanda di Pulau Samosir dan di daerah Bakar. Lalu yang menarik adalah pada waktu itu, untuk mengisi pelayanan yang semakin bertumbuh di daerah Palipi, lalu para penginjil di stasi Palipi memanggil seorang pendeta pribumi bernama Pendeta Timotius yang mereka panggil dari stasi misi di Nainggolan.